Ini tema kita, makna pernyataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi fokus belajar kita ini menjawab para polemikus yang sesat pikir ya. Karena mereka seringkali memakai ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu gak ada apa-apa gitu ya. Atau mereka mengatakan Yesus itu ya manusia biasa, hanya nabi, hanya utusan. Tetapi ayat ini sebenarnya menegaskan tentang ketaatan Yesus sebagai seorang hamba kepada Bapa. Nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat. Ini teksnya. Ini teks pernyataan Yesus dikatakan begini. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk memahami pernyataan Yesus ini dengan tepat ya dan benar, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama ini, apa arti harafiah teks tersebut? Jadi arti harafiah kita lihat, kemudian bagaimana hubungan gramatikal teksnya. Yang kemudian kita lihat nanti konteks histori teks. Baru kita masuk nanti ke konteks jauh dan dekat. Jadi ini cara belajar Alkitab itu ya seperti ini. Jadi kita pahami dulu secara harafiah, secara hurufiah. Baru kita pahami secara gramatikalnya. Baru kita pahami secara konteks histori. Kemudian kita pahami secara konteks jauh dan oke. Kita lihat ya terusnya. Nah, jadi penting untuk diketahui bagaimana cara orang Kristen mempelajari Alkitab. Kalau mereka para muletikus itu kan terbiasa membaca, menghafal, walau tak mengerti artinya. Itu kan kebiasaan mereka. Kita hargai mereka dengan budayanya yang sedemikian. Tidak ada masalah buat kita. Tetapi kalau orang Kristen tidak, kita bisa membaca, kita bisa memahami, mengerti, bahkan itu kita bisa praktekkan, kita aplikasi, kita kritik, dan itu menjadi sebuah kebenaran buat kita. Tetapi hal seperti ini jarang atau tidak bisa kita temukan. Selama saya banyak diskusi, saya belum pernah temukan ada yang seperti itu. Tak kenapa, ya itulah mereka. Ya. Kita melihat dulu di sini, apa itu penafsiran harafiah. Baru yang kedua, apa itu hubungan gramatikal. Kemudian apa itu konteks histori, dan apa itu konteks dekat dan jauh. Penafsiran harafiah artinya kata-kata dan kalimat dalam kitab suci dimengerti dalam arti normal sebagaimana komunikasi pada umumnya. Jadi artinya secara normal. Apa yang tertulis di situ kita pahami secara normal. Kalau gramatikal itu artinya setiap kata-kata dalam Alkitab itu memiliki hubungan atau relasi satu dengan yang lain. Jadi yang tadi saya bacakan itu ayat 30 toh. Ayat 30 itu tentu berhubungan dengan ayat 29, 27, 26 dan seterusnya. Dan ayat 31, 32, 33 dan seterusnya. Jadi orang Kristen ketika belajar Alkitab bukan hanya pada harafiah atau kepada teks. Kalau teman saya mengatakan sering kita ini bukan menjadi orang Kristen yang namanya ayatiah, tapi kita alkitabiah, minimal perikopiah, nah begitu ya. Untuk itu perlu mempelajari tensis kata atau kata ganti, kata depan, kata penghubung, dan hukum struktur. Ini bisa nanti kita pelajari kalau kita sudah masuk namanya mata pelajaran kalau waktu kuliah itu namanya pelajaran hermeneutik. Jadi itu ada kata ganti, contoh aku itu siapa, mu itu siapa, mereka itu siapa, itu kata ganti. Atau bisa juga kata depan, kata penghubung, supaya, kemudian, daripada apa, kemudian, setelah itu,
Nah, itu kata-kata penghubung ya dalam strukturnya. Jadi ini harus diperhatikan ketika kita membaca, dan ini harus kita terapkan ketika belajar Alkitab. Kita tidak seperti mereka yang hanya baca satu ayat tapi dibawa kemana-mana, yaitu urusan mereka, gitu ya. Jadi setiap kitab ditulis itu apa? Sekarang konteks historis. Setiap kitab itu ditulis dalam satu konteks historis yang harus dimengerti. Untuk itu harus mengerti latar belakang penulisan. Contoh, penulis Injil Matius itu secara umum temanya berbicara Yesus sebagai raja. Penulis Injil Markus lebih menonjolkan kepada Yesus sebagai seorang hamba. Penulis Injil Lukas menonjolkan Yesus sebagai anak manusia. Tetapi penulis Injil Yohanes menonjolkan Yesus sebagai anak Allah yang ilahi. Ini sebuah konteks histori yang dimaksud. Jadi, untuk mengerti itu harus mengerti latar belakang penulisan. Jadi contoh, surat Roma. Mengapa Paulus menulis surat ke Roma? Ada latar belakangnya. Ada yang mau dicapai di sana. Itu namanya konteks histori. Jadi, setiap kitab ditulis dalam satu konteks historis yang harus dimengerti. Dan ini yang seringkali tidak dipahami oleh para polemikus, sehingga ketika mereka membaca Alkitab itu menjadi kacau, karena mereka pakai standar kitab suci mereka, di mana kitab suci saudara kita itu bisa ayat 1, ayat 2, ayat 3, konteksnya 1. Ayat 4, 5, 6, konteksnya berbeda, dan itu beda jauh. Bisa beratnya konteks 1, 2, 3 bicara bicara kehidupan baginda. Tapi ayat 3, 4 bisa berbicara kehidupan Nuh, seperti itu. Jadi itu yang membuat mereka menjadi terkendala untuk memahaminya. Oke, kita lihat ya. Apa itu konteks dekat dan konteks jauh? Konteks yang langsung beberapa paragraf sebelum dan sesudah bagian yang dipelajari. Kalau kita nanti belajar Alkitab, contoh kita masuk kepada kitab Injil, dalam kitab Injil itu semua itu ada perikop, dan kita bersyukur ya LAI sudah membuat ada perikop. Contoh kalau kita masuk nanti di dalam Matius pasal 1, kita coba ya. Kita lihat Matius pasal 1. Kalau kita melihat di sini berbicara tentang konteks langsung beberapa paragraf sebelum dan sesudah bagian yang dipelajari. Itu kita lihat contoh Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 istilah Yesus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat sekian itu 25 itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Jadi ini sebuah konteks yang harus dipahami yang namanya konteks yang langsung. Kemudian ini berkaitan dengan pasal 2, orang Majus dari timur. Jadi orang Majus dari timur dengan pasal 1 itu ada kaitan. Itu harus diperhatikan dalam mempelajari Alkitab. Konteks jauh itu beberapa pasal sebelum dan setelah pasal yang sedang dipelajari. Makanya dulu waktu saya pernah sekolah itu, ketika belajar Alkitab itu, kita harus membaca satu perikop secara berulang-ulang, bahkan satu perikop di atas, satu perikop di bawah, itu wajib dibaca, bila penting satu pasal sebelum dengan satu pasal sesudah, dari yang kita baca itu harus kita baca. Kemudian nanti kita akan masuk kepada perbandingan dengan kitab. Contoh kalau kita belajar, contoh ini ya, contoh kita belajar nanti tentang tentang Matius pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Contoh, kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat 1 sampai 12, ayat ini bisa kita lihat konteksnya nanti di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Bisa kita lihat juga konteksnya ini di dalam Lukas 3 ayat 39, di Lukas pasal 3 ayat 15, 17, dan Yohanes pasal 1 ayat 19, 28. Ini namanya konteks jauh ya. Kemudian kita masuk kepada konteks seluruh kitab. Alkitab itu adalah inspirasi Roh Kudus, ya. Jadi bukan inspirasi Roh Kudus yang memiliki kebenaran utuh, tidak ada pertentangan, itu harus. Jadi sudah harus dipahami dulu ya yang dimaksud dengan konteks jauh di sini. Dengan konteks dekat. Konteks dekat itu satu perikop di atas, satu perikop di bawah, atau satu di atas, satu pasal, atau satu pasal di bawah. Baru konteks jauh nanti dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Oke ya, jadi itu contohnya. Kita belajar lagi, kita lihat. Sekarang kita masuk kepada konteks secara harafiah.
Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jika ayat tersebut dibagi dalam beberapa kalimat, maka kita mendapat beberapa kalimat di sini. Yang pertama, aku yang dimaksud di sini adalah Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Diriku di sini tentu Yesus. Yesus sendiri. Aku yang dimaksud Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Dia di sini menunjuk kepada Allah Bapa yang mengutus aku. Jadi kalimat satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Kalimat pertama di sini memiliki kaitan dengan kalimat kedua dan ketiga. Jadi kalimat ini dengan di sini harus dikaitkan. Kemudian kalimat di sini dikaitkan, satu kesatuan. Itu kalau secara harafiah. Jadi di sini kalau kita mau melihat, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi Dia katakan, sebab aku tidak menuruti kehendakku. Kalau dari sini nanti sudah kita temukan artinya, melainkan kehendak Dia, artinya segala perbuatan Yesus adalah kehendak Bapa. Bisa kita dapat kesimpulan secara ringkas ketika kita membaca teks secara harafiah ini. Kita akan lihat berikutnya ya. Jadi kalau kita melihat dari sini, maka kita bisa mengartikan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya di sini ya, ini, bahwa seluruh perbuatan Yesus adalah dari Allah, Bapanya. Yesus meneruskan kehendak Bapa kepada dunia dan manusia. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ini menegaskan bahwa seluruh perbuatan Yesus adalah dari Bapa, dari Allah. Yesus meneruskan kehendak Bapa itu kepada dunia dan kepada manusia. Kemudian kita masuk kepada kalimat kedua. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Artinya, Yesus hakim yang adil. Penghakimannya adil, sebab Ia menghakimi berdasarkan apa yang Ia dengar. Jadi penghakiman Yesus itu bukan sambung kata dari si A ke si B. Ya kan? Makanya kalau Yesus mengadili, apa yang Dia dengar, apa yang Dia ketahui. Jadi Dia menghakimi bukan kata orang. Jadi nggak seperti orang seberang mengatakan, si Anu menceritakan kepada ini, si Anu menceritakan kepada ini, si ini menceritakan kepada ini. Nggak kayak gitu Yesus. Jadi nggak pakai kayak gitu penghakiman Yesus. Katanya dia, nggak ada. Tapi Yesus itu mendengar sendiri. Dan penghakiman Yesus itu adil. Baru yang berikut, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Dari sini kita bisa melihat satu pengertian bahwa Yesus memiliki kehendak. Perhatikan ini ya. Jadi Yesus itu ada kehendaknya. Tetapi kehendak Yesus itu Dia tunduk, taat sempurna kepada kehendak Allah. Jadi bukan Allah yang harus memenuhi kehendak Yesus. Tetapi kehendak Yesus tunduk secara sempurna kepada Bapa di surga. Beda dengan saudara kita seberang. Contoh ya, ketika ada satu kebutuhannya turun ayat. Ketika ada satu kebutuhannya turun ayat. Termasuk ketika dia baratnya suka dengan seseorang, turun ayat. Ketika dia menghadapi ini, turun ayat. Tapi kalau Yesus, bukan untuk kepentingan Yesus, Dia melakukan segala sesuatu. Tetapi untuk kepentingan Bapa yang mengutus Sang Firman-Nya menjadi manusia. Ini yang harus kita tegaskan. Jadi di sini, ini artinya di sini bahwa bukan Allah yang harus memenuhi kehendak Yesus di sini. Tetapi kehendak Yesus itu sepenuhnya taat sempurna kepada Bapa di surga. Nah, ini nanti kalau kita mau kembangkan ini nanti akan kita pahami ya. Bangunan teologi Yohanes itu kan memberikan ada 3 posisi tentang Yesus ini. Yang pertama keilahiannya, yang kedua kemanusiaannya, yang ketiga ketuhanannya. Ini sudah pernah kita bahas. Keilahian Yesus itu berbicara hakikatnya atau esensinya sebagai firman. Kemanusiaan Yesus berbicara bahwa Dia dilahirkan dari rahim perawan Maria. Ketuhanan Yesus itu berbicara tentang kepenguasaan Yesus, di mana kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan yang diberikan oleh Bapa di surga. Jadi ayat ini, kalau kita mau masuk ke sana, ini berbicara konteksnya adalah Yesus sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Yesus yang mulia itu
di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, dia taat sempurna kepada kehendak Bapa. Yesus itu tunduk sempurna kepada apa yang Bapa mau. Jadi kalau kita membandingkan dengan ada nabi, ketika dia baraknya contoh, suka dengan istri orang atau mantan istri orang, turun ayat, ya dia lakukan. Ini kan sesuatu hal yang tidak kita temukan di dalam Alkitab. Jadi arti harafiah dalam teks tersebut harus diterima sebagai satu kesatuan. Arti harafiah yang satu tidak bisa dipisah dari arti harafiah yang lainnya. Oke. Sekarang kita masuk ke konteks historisnya ya. Yohanes pasal 5 ayat 30 sebagaimana tertulis di sini. Ini Yohanes pasal 19, Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47 adalah satu perikop, yaitu sebagai jawaban Yesus terhadap kelompok orang Yahudi yang tidak menerima tindakan Yesus pada hari Sabat. Pasal 5 ayat 1 sampai 18. Jadi perhatikan ini ya. Jadi Yohanes pasal 5 ayat 30 ini adalah satu perikop dengan Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47. Jadi 30 itu ada di antara ini. Nah, jadi ketika kita mau memahami Yohanes 5 ayat 30, kita tidak boleh pisahkan dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 47. Coba kita lihat di sini Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Jadi oleh sebab itu maka Yohanes 5 ayat 30 ini, ayat 30 ini yang sudah kita baca tadi, tidak berdiri sendiri, harus dipahami berkaitan dengan seluruh ayat dalam pasal 5, secara khusus ayat 19 sampai 29 dan ayat 31 sampai 47. Cara belajar para polemikus, mereka hanya fokus membaca ini. Mereka fokus di sini sehingga mereka tidak menemukan pengertian yang utuh. Dengan demikian, maka Yohanes pasal 5 ayat 30 adalah pengulangan, ini ya, pengulangan dan penegasan dari apa yang telah disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 29. Ini penegasan ini, Yohanes 5 ayat 30, penegasan dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Jadi kita belajar sedikit tentang apa? Tentang hermeneutik hari ini. Jadi kalau kita melihat di sini Yohanes pasal 5 ayat 30 dengan Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan anak. Jadi ketika Yohanes pasal 5 ayat 30 kita baca dan kita lihat konteksnya dengan Yohanes pasal 5 ayat 19, maka di sini bisa kita melihat bahwa Yesus berbuat atau mengajar sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yesus dikerjakan oleh Bapa. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang ia dengar dari Bapa, sebab penghakiman Yesus adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi, Yesus mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, hendak menegaskan bahwa segala yang ia perbuat adalah kehendak Bapa, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Bapa. Maka dari sini kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda pada hari Sabat juga karena kehendak Bapa. Dalam arti Yesus melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Karena konteksnya kan di sini Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bahkan Yesus mengatakan dia Tuhan atas hari Sabat. Tapi orang-orang Yahudi protes. Tetapi disinilah Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu semuanya dari Bapa. Oke, kita lihat di sini. Kita kaitkan dengan ayat 20 ya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Dikerjakan sendiri.
Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Artinya di sini Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, itu berarti bahwa Yesus mengajarkan apa yang ditujukan dan dikerjakan oleh Bapa. Artinya, pekerjaan yang ditujukan dan dikerjakan oleh Bapa masih ada yang lebih besar dari yang telah dikerjakan. Apa yang sudah dikerjakan Yesus? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan apa yang dikerjakan Yesus akan mendatangkan keheranan kepada semua orang. Jadi kalau kita kaitkan ayat Yohanes 5 ayat 30, kita kaitkan dengan Yohanes 5 ayat 20, maka kita mendapatkan seperti ini. Ya, jadi memang betul-betul bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, firman-Nya sendiri menjadi manusia, benar-benar memang untuk dia menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa, untuk dia menyatakan seluruh karya yang dirancang oleh Bapa bagi kepentingan manusia. Itu luar biasanya Yesus. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan dulu. Yang berikut kita masuk kepada ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ya. Demikian juga anak. Artinya di sini dalam ayat 20 dikatakan bahwa Bapa Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih besar, itu ayat 20 tadi ya. Di ayat 20 ini bahwa di sini dikatakan bahwa lebih besar lagi daripada pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Di dalam ayat 20 dikatakan bahwa Bapa Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah dikerjakan Yesus. Apa yang sudah dikerjakan Yesus dalam konteks itu? Menyembuhkan orang pada hari Sabat di kolam Bethesda. Pertanyaannya, pekerjaan apa yang dimaksud Yesus? Jawabannya ada di dalam ayat 21 dan ayat selanjutnya, yaitu yang pertama, apa pekerjaan besar yang mau dikerjakan oleh Yesus lagi? Membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka yang dikehendakinya. Jadi pekerjaan menyembuhkan di sini pada hari Sabat itu udah besar, tapi akan dinyatakan lagi pekerjaan yang lebih besar, yaitu apa? Membangkitkan orang mati dan menghidupkan orang yang dikehendakinya. Maka kita melihat nanti di dalam catatan Alkitab, Yesus membangkitkan orang mati dalam catatan Alkitab sebanyak 3 kali. Yaitu anak perempuan Yairus, kemudian anak seorang janda Ninaid, dan Lazarus yang telah dikuburkan. Tapi ada satu yang perlu kita ingat. Dalam Matius 27, ayat 51, 53. Apa ini? Yaitu orang-orang yang mati dalam kuburan dibangkitkan ketika Yesus bangkit. Jadi ketika Yesus mengatakan di sini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, dan menghidupkan orang mati, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di dalam ayat 20 dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Itu di sini, itu menunjuk kepada penyembuhan orang yang sakit di kolam Bethesda. Lebih besar dari situ. Apa itu? Kita lihat di dalam ayat 21. Yaitu menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu tidak boleh putus di ayat 20, lanjut ke 21. Jadi ketika kita kaitkan dengan 30 ayat 19, 20, 21, kita melihat bangunan ajaran Alkitab yang begitu luar biasa tentang Yesus Kristus. Ya, kita lanjut sekarang ayat 22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Kita melihat di sini ya, dalam ayat 21 tadi, sudah disebutkan pekerjaan yang lebih besar daripada menyembuhkan kolam Bethesda. Yaitu apa? Membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Namun, hal itu tidak berhenti di ayat tersebut. Jadi ayat 21 tadi tidak putus, tetapi dilanjutkan dengan ayat 23. Dalam ayat 23 juga disebutkan satu pekerjaan Yesus yang sangat besar dan mengherankan. Apa itu? Dikatakan di sini apa? Di sini kita lihat.
Bapa menyerahkan otoritas dan kuasa untuk menghakimi kepada Yesus. Dengan demikian, semua orang menghormati Yesus sebagaimana mereka menghormati Bapa yang mengutusnya. Sebenarnya ayat ini kalau direnungkan oleh orang-orang, maka kalau kita menyembah Yesus, tidak ada masalah loh. Kenapa? Karena penghormatan kepada Bapa, kita nyatakan kepada Yesus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, kenallah Yesus. Karena seluruh kehendak Allah, siapa Allah itu sudah Allah nyatakan melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia. Di situ. Jadi jelas sekali di sini ya, Bapa menyerahkan otoritas dan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia kepada Yesus. Ini pekerjaannya. Dan ini dikaitkan dengan Matius 25 ayat 31-32 dikatakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Luar biasa Yesus ini ya. Semua malaikat ya, bukan sebagian malaikat. Semua malaikat itu bersama-sama dengan Yesus. Ya. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang seorang. Jadi benar bahwa Yesus itu memang menjadi hakim yang adil. Tetapi masalahnya orang muslim hanya membaca ini ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiriku, titik. Jadi Yesus itu nggak bisa berbuat apa-apa mereka katakan. Tapi mereka tidak menyambungkan pasal ayat 30 dengan ayat sebelumnya dengan sesudahnya. Mereka hanya fokus di sini, makanya keliru. Oke, jadi inilah kegagalan para polemikus memahami kitab suci. Ya kalau mereka sudah belajar bagus ya nggak polemikus lagi namanya ya. Oke, kita lanjut ya. Apa kaitan ayat 30 dengan ayat sebelumnya? Di dalam ayat 24 kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau kita baca ayat ini dikatakan, kepada dia yang mengutus aku. Mereka hanya fokus di sini nanti. Dikatakan oleh para polemikus itu Yesus utusan. Cuma itu doang. Tetapi tidak mereka berpikir, utusan yang bagaimana? Utusan dari mana? Utusan untuk apa? Kalau kita orang Kristen, kita mengakui Yesus utusan. Tapi dari mana? Ya dari Allah, firman jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Utusan yang bagaimana Yesus ini? Utusan yang sempurna, tak berdosa, berkuasa ampuni dosa, ajarannya sempurna, begitu. Tapi kalau mereka, dia mengutus aku, apa? Ayo, ayo, gitu kan mereka kan? Yesus utusan, kenapa kalian Tuhan kan? Lucu kan? Kan mereka begitu. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan, maka kita mendapatkan bangunan yang utuh tentang keagusaran daripada Yesus dalam ajarannya. Jadi, ayat 21 tadi, di dalam ayat 21 yang barusan kita baca tadi, ada dua pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Yesus. Ada dua pekerjaan besar di situ. Apa itu? Yang pertama, membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Kemudian menghakimi manusia. Di dalam ayat 24 ini, maka Yesus menegaskan alasan mengapa Allah memberikan kuasa sedemikian besar kepadanya. Jadi di dalam ayat 24 ini berbicara tentang mengapa Allah memberikan kuasa yang sedemikian agung dan besar kepada Yesus. Tujuannya apa? Supaya semua orang mendengar Yesus dan percaya kepada Allah, Bapa yang mengutusnya. Dengan demikian, maka orang itu atau orang-orang yang mendengar, yang percaya kepada Yesus, mengalami keselamatan hidup yang kekal. Tidak mendapatkan hukuman, melainkan telah pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi ayat 28 ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yang memberikan kuasa kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ayat 21 tadi, 23, ini karya Yesus yang besar membangkitkan, menghidupkan manusia, menghakimi manusia. Maka di dalam ayat 24 ini dikatakan bahwa Yesus menegaskan mengapa Allah memberikan kuasa sedemikian besar kepadanya. Kenapa? Supaya orang mengalami keselamatan hidup kekal. Tidak mendapatkan hukuman, melainkan telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini sungguh luar biasa kalau kita mau teliti membaca ajaran Alkitab ini.
Kita masuk sekarang ayat 25. Agak panjang kita hari ini ya. Semua kita bahas ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 25 ini merupakan penegasan dari apa yang Yesus katakan dalam ayat 21. Ya, apa tadi katakan ayat 21? Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ayat 21 ini penegasannya ditegaskan kembali dalam ayat 25 ini. Atau ayat ini ya. Nah, begitu. Dan hal ini digenapi saat Yesus dalam kematian dan kebangkitannya sebagaimana tertulis dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53. Di dalam ayat Yohanes 5 ayat 25 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Kapan ini terjadi? Sudah digenapi ini di dalam Matius pasal 27 ayat 51 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang telah meninggal bangkit. Siapa yang bangkit ini? Mereka yang berjumpa atau mendengarkan suara Yesus ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita membaca, mereka membaca hanya Yohanes 5:30, hanya di sini, memang mereka nggak mendapatkan pengajaran yang utuh tentang apa yang dimaksud Yesus di sini. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat 25, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ini. Ayat 25 di sini katakan, apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 25 ini juga masih terjadi saat Yesus datang kali yang kedua, sebagaimana tertulis dalam Yudas 1 ayat 25. Oke, kalau tadi di dalam bagian pertama ini di sini sudah terjadi, tetapi ini masih akan terjadi lagi, yaitu di dalam Yudas pasal 1 ayat 15. Apa itu? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi orang-orang kudusnya ya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik terhadap Tuhan. Dan juga di dalam Wahyu 20 ayat 12. Apa dikatakan di sini? Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yakni kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20:13 kita lihat ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Untuk orang Kristen mendapatkan pahala, mahkota, tapi untuk orang fasik mendapatkan penghukuman selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat di sini, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah, itu berbicara tentang bahwa Yesus membangkitkan orang mati, dan itu sudah terjadi dan masih akan terjadi lagi. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ayat 26 sampai 27. Dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Artinya di sini ayat 26-27 merupakan pengulangan. Ya, ini merupakan pengulangan dari ayat 22-23. Dalam ayat 22-23 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya pada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi ayat 22 ini
diulangi kembali di dalam ayat 26-27. Maknanya sama, saling menegaskan. Jadi kuasa dan otoritas Yesus untuk memberikan hidup dan sekaligus kuasa menjadi hakim yang adil adalah dari Allah. Allah lah yang memberikan otoritas kepada Yesus. Jadi kepada Sang Firman yang hadir mengambil rupa manusia, kepadanya lah Allah melimpahkan seluruh kuasa untuk seluruh kehendak Allah. Makanya saya katakan tadi ya di awal, di dalam Injil Yohanes, ada 3 hal tentang Yesus yang harus dipahami. Berbicara keilahiannya, dia adalah firman. Berbicara kemanusiaannya, dia dilahirkan oleh perawan suci Maria. Dan berbicara ketuhanannya, berbicara kepenguasaan Yesus. Jadi ayat-ayat yang kita bahas ini berbicara 3 hal sekaligus. Walaupun kalau kita mau katakan yang paling menonjol di sini adalah berbicara tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Itu yang paling ditonjolkan. Kemanusiaan Yesus adalah sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapa di surga. Ketuhanan Yesus adalah otoritas Yesus yang diberikan oleh Bapa menjadi juru selamat, membangkitkan orang mati, menjadi hakim yang adil. Jadi ayat ini menegaskan tentang 2 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah berbicara ketuhanan Yesus, artinya keotoritasan Yesus, kemesiasan Yesus. Yang kedua, kemanusiaan Yesus yang sempurna, taat kepada Bapa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ayat, sebentar, belum selesai. Kita bisa melihat ini di dalam Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati. Oh ya. Oke, udah kita baca tadi ya. Sekarang kita masuk ayat berikut. Di dalam ayat 28-29, kita baca ya. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Perhatikan ya. Yesus masuk ke dalam dunia orang mati, justru orang-orang yang mati mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat bangkit untuk dihukum. Jadi ayat 28-29 ini merupakan penutup dan menegaskan kembali apa yang sudah dikatakan Yesus dalam ayat 19-27. Yaitu tentang kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Apa kuasa yang diberikan Allah kepada Yesus di dalam ayat 19-27 ini? Maka kita temukan ini ya. Inilah dia, apa? Kuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan orang mati, dan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Yang berikut, kuasa untuk menghakimi dengan adil, menghukum orang jahat dalam penghukuman kekal, dan memberikan hidup yang kekal dalam kerajaan surga bagi yang percaya kepada Yesus dan kepada Allah Bapa yang mengutus Yesus. Seharusnya huruf besar ya. Juga ayat ini berkaitan dengan Yesus sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Ini berbicara tentang Yesus hakim yang adil di akhir zaman. Jadi kalau kita mau belajar Alkitab dengan memakai metode seperti ini, maka kita akan menemukan kebenaran yang utuh, kebenaran yang luar biasa tentang apa yang mau dinyatakan oleh Yesus. Jadi kalau para mulemikus itu kan cukup mereka hanya baca ayat 30, mereka nggak baca ayat 19-29. Sehingga mereka menjadi sesatologi atau kelirulogi. Nah, di situ. Kita lanjut ya. Jadi Yohanes 5 ayat 19 kita lihat, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ini kita lihat di dalam Yesaya Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku, tetapi melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kesimpulannya di sini, seluruh karya Yesus adalah karya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh perbuatan Yesus adalah perbuatan Allah. Apapun yang diperbuat dan diajarkan Yesus, semua itu berasal dari Allah. Artinya apa? Siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Siapa yang menghina Yesus sama dengan menghina Allah. Siapa yang merendahkan Yesus sama dengan merendahkan Allah. Kenapa? Karena seluruh kehendak Allah, seluruh rencana Allah, seluruh otoritas Allah, apapun yang Allah kehendaki untuk kita, sudah Allah berikan kepada Sang Firman, kepada firman-Nya yang hadir di dunia, mengambil rupa manusia. Dan itu yang ditegaskan di dalam Yohanes pasal 5
ayat 36 sampai 37. Dikatakan di sini, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku, perhatikan ya, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi ketika Sang Firman diutus menjadi manusia, dia adalah manusia yang sempurna, bahkan taat sempurna kepada kehendak Bapa. Makanya saya katakan, kalau kita mau pelajari mengenal Yesus di dalam konteks Injil Yohanes, maka 3 hal ini harus kita pahami. Yang pertama, keilahian Yesus berbicara bahwa dia adalah firman, ya. Kemanusiaan Yesus berbicara bahwa dia dilahirkan oleh perawan Maria, dan berbicara tentang ketuhanan Yesus, ini berbicara kepenguasaan atau kemesiasan yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, itu lebih dominan kepada konteks ini. Ya, mengapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Itu menegaskan dia kemanusiaannya. Tetapi mengapa Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa menjamin orang masuk surga, menjadi hakim yang adil, itu berbicara ketuhanan. Kenapa? Karena ketuhanan itu berbicara kepenguasaan atau kemesiasan. Sedangkan keilahian Yesus, ini nanti bisa kita lihat di bahwa dia adalah firman yang kekal ada dalam diri Allah, bahwa dia ada sebelum dunia jadikan, bahwa ia ada sebelum Abraham, bahkan Abraham melihat kemuliaannya. Maka dari sini, ini kata kunci memang untuk mengenal Yesus ya. Ini udah pernah aku sampaikan kepada kita, keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Jadi kalau ayat-ayat yang saya jelaskan tadi itu, maka itu menegaskan kemanusiaan Yesus dan sekaligus ketuhanannya, artinya kepenguasaannya. Maka kita lihat di dalam ayat ini ya, Yesus dalam kemanusiaan taat sempurna melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi Yesus itu taat sempurna melakukan kehendak Bapa. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, saya bacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan di sini ya. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupanya sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi,